Itu bos. Qala Ibnu Jarir wal arafu jam'a urfin wa kullu murtafi'in minal ardi indal arab yusamma urfan tuh. Setiap tempat yang tinggi, dataran tinggi lah ya di bumi ini, itu namanya urf tuh di bahasa Arab tuh bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Di muka bumi ini cuma ada dua jalan, nggak ada jalan yang ketiga. Pilih, harus dipilih. Satu benar, satu salah. Yang benar jalannya Allah, la ilaha illallah, Tuhan kita. Juru bicaranya Allah, yang menyampaikan apa yang Allah inginkan para nabi dan rasul, yang menyampaikan apa yang nabi dan rasul sampaikan para ulama dan dai. Kita kalau belajar sama mereka, diajar kepada hukum Allah, ujung-ujungnya surga. Ini jalan yang benar. Yang kedua jalannya syaitan. Syaitan, iblis, juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, ahli maksiat. Kita kalau mereka dipandang ke jalan syaitan dan pasti ke neraka. Nggak ada jalan lain. Maka seorang muslim harus jelas hidupnya. Jalannya Allah atau jalan syaitan? Nggak ada yang lain gitu. Maka ini semua teman-teman sekalian harus difahami. Ya, mirip juga dengan keyakinan kita, mata atasnya kedap-kedip, mau senang, di bawah mau sedih. Ini nggak boleh semua ini. Atau kalau kupingnya goyang-goyang apa, Allahu alam. Ya, nanti dengar suara jengkrik, dengar ini, macam ini semua tatayur namanya. Tidak dibolehkan dalam Islam. Sekilas menurut orang awam ini betul ucapannya. Betul, karena di dunianya hanya ada dua pilihan, kalau nggak surga neraka tuh. Betul. Itu yang umum didengar oleh orang, terkesan benar itu omongannya. Sebelum kita akan mengupas ini, kita tangkap yang tadi, yang kedua itu. Yang kedua adalah yang neraka. Neraka itu golongannya siapa? Dukun, beramal, segala macam. Kenapa nggak masuk tuh ustadz pembohong tuh? Ya. Pendusta. Ustadz pendusta itu malah dua kali malah banyak itu dosanya. Membohongi dia sendiri, membohongi agama, membohongi umat tuh. Ya, itu juga termasuk dosa besar ahli loh. neraka juga. Iya, dosa besar tuh. Orang yang suka pembohong itu kan. Ya, di Orang yang suka berbohong. antara dosa-dosa besar itu adalah pendusta juga. Ya, syirik, ukul waliden tuh, dusta. Itu masuk Pak itu Pak. Kenapa gak disampaikan Pak? Kenapa cuma dukun, penyihir, peramal kayak gitu-gitu? Ustadz pembohong tuh, dosanya besar lagi tuh Pak. Ya, oke. Sekarang kita akan mengupas yang itu tadi. Di dunia ini yang ujung-ujungnya ke akhirat kan ya, iya, hanya ada dua, surga, neraka. Gitu loh. Saya pikir ustadz-ustadz yang katanya salafi, yang katanya setiap ceramahnya nggak ada lain selain kalau Allah, kalau Rasul, kalau Allah, kalau Rasul. Tapi faktanya tidak teman-teman, ini tidak menggambarkan kalau Allah, kalau Rasul. Soalnya seumpama dia itu benar-benar kalau Allah, kalau Rasul, ini di kalau Allah saja. Tempat di akhirat itu bukan hanya surga dan neraka tuh harusnya tuh. Ya kan, ada lagi tempat lagi tuh, bukan surga, bukan neraka. Bukan surga, bukan neraka. Iya, bukan. Kalau dia berdasarkan kalau Allah tuh, Al-Qur'annya begitu menjelaskan kan gitu. Selain surga dan neraka itu ada tempat. Nah, nggak di surga, nggak di neraka. Ada itu Pak. Kenapa nggak disampaikan Pak? Pak nggak tahu Pak. Oke, langsung aja kita cek teman-teman. Apa tempat apa yang bukan Yang surga, bukan neraka teman-teman. Ini teman-teman, di surat Al-A'raf tuh, di Al-A'raf ayat 46 sampai 49 tuh. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadu ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ya. Dan di antara keduanya, surga dan neraka, penghuninya ada tabir tuh di atas Al-A'raf ya, tempat tertinggi, tempat yang tinggi. Ada orang-orang yang saling kenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Assalamualaikum." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk tuh. Ya, ada. Berarti ada tempat. Ada tempat juga Di atas surga dan neraka. Antara surga dan neraka, tapi tempatnya memang tinggi gitu Bos ya. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang yang dolim itu." Jadi ketika melihat ke surga, Assalamualaikum gitu Bos. Ketika melihat ke neraka, dia berdoa, "Ya Allah, jangan tempatkan kami bersama mereka orang-orang dolim," kan itu. Kemudian wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Dan orang-orang di atas Araf itu
menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan, apa yang kamu sombongkan, ya, tidak ada manfaatnya buat kamu. Nah, ketika dia melihat orang-orang yang dia kenal tuh, mungkin di neraka tuh ya, dia berseru, berteriak, harta apa yang dulu kamu sombong-sombongkan tuh, sekarang nggak ada gunanya tuh, itu bos. Aha ula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak dapat mendapat rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga, tidak ada rasa takut padamu dan kamu tidak ada pula bersedih hati. Kemudian wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqahumullah qalu innallaha harramahum 'alal kafirin. Kemudian para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rizki apa yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Berarti ahli neraka tuh minta air sama penduduk ahli surga. Berarti bisa lihat tuh bos. Ya, bisa lihat, bisa tahu berarti ya. Oke. Alladzina takhudhu dinahum lahwa wa la'iba wa gharratumul hayatud dunya. Fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, ya, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Agama buat mainan, ya, buat dunia. Iya, buat dunia gitu. Maksudnya permain tuh agama hanya buat status di dunia saja kan, itu bos. Agama buat bisnis, buka pengajian bayar-bayar gitu. Dalil dipakai seenaknya aja, yang penting bisa nyalain orang. Nah itu mempermainkan agama, teman-teman. Kayak gitu ya. Kita cek, kita kan cari Al-A'raf itu seperti apa teman-teman ya. Ini Ibnu Katsir teman-teman ya. Anna bainal jannah wan nar hijaban wa huwa al-hajiz al-mani' min wusuli ahli nar ilal jannah. Tuh, antara surga dan neraka itu ada hijab tuh, ada penghalang tuh, ya. Ada satir yang bisa menghalangi orang neraka masuk ke surga tuh, kayak gitu teman-teman ya. Kemudian walal a'rafi rijalun tuh, ya, di atas a'raf itu ada orang-orang banyak tuh. Dimaksud wa bainahuma hijab ini wa huwa asur. Wa huwa al-a'raf. Asur itu seperti tembok lah. Tembok, dinding atau pagar. Nah, itu kan biasanya dulu kan pakai gitu, sur. Iya. Kalau diibaratkan, diibaratkan itu seperti itu, tapi tidak seperti tembok. Nggak seperti tembok. Oke. Kemudian apa araf itu? Waqala Mujahid, al-araf hijabun bainal jannah wan nar, surun lahu bab. Ada tembok, semacam dinding, semacam tirai lah ya, dan mempunyai pintu tuh. Itu bos. Qala Ibnu Jarir, wal arafu jam'a urfin wa kullu murtafi'in minal ardi indal arab yusamma urfan tuh. Setiap tempat yang tinggi, dataran tinggi lah ya di bumi ini, itu namanya uruf tuh di bahasa Arab tuh bos. Nabi ditanya, orang-orang yang di Araf itu semisal orang yang berjuang di jalan Allah, tapi dia bermaksiat kepada orang tuanya tuh, kayak itu. Jadi dia mau masuk ke surga terhalang oleh kemaksiatan dia kepada orang tuanya, padahal sudah dakwah di jalan Allah. Kemudian dia mau masuk neraka, mau dimasukkan neraka, terhalang juga oleh pahala dia berjuang di jalan Allah tuh, kayak gitu. Jadi dia di tengah-tengah teman-teman. Gitu. Masukkan ke surga karena terhalang karena dia bermaksiat kepada orang durhaka pada orang tuanya tuh, nggak nurut ya. Masukkan neraka, tapi dia punya pahala berjuang di jalan Allah tuh. Jadi di tengah-tengah dia teman-teman, kayak gitu ya penjelasannya itu. Jadi begitu Pak. Jadi Anda sebagai ustadz atau perwakilan dari manhaj salaf yang katanya kalau Allah kalau Rasul, ini sebenarnya apapun yang Anda ucapkan itu malah jadi sorotan gitu loh Pak ya. Jadi sorotan terutama yang menyorot adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang sering Anda salahkan itu. Ya seperti kayak kami itu. Jadi jangan nyorot Anda kan gitu, nggak enak jadinya. Nah kayak gini tuh, apa nggak malu?
Ya kan, ini orang ini nyalain berarti paling bener tuh, ya kan? Ternyata ya kayak gini kan gitu, sok-sokan nyalain orang kan gitu. Dirinya sendiri banyak ternyata dari statementnya enggak kesalahan berdasar pada Al-Quran dan hadis kan itu Bos ya. Oke, itu saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma'asabaka min hasanatin faminallah wa ma'asabaka min sayyiatin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.